Pernahkah teman-teman mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Istilah tersebut merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika diperhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat ukuran jengkal, hasta, maupun kaki setiap orang individu berbeda-beda. Agar mengetahui lebih lanjut, simak video berikut sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akil Nova Safitri. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dalam memahami materi berikut ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dihitung, dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besar-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ingin tahu lebih lengkapnya, simak tabel berikut ini. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, teman-teman harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besar-besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Konsep pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. Pertama adalah pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometerskop. Yang kedua, pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 longan. Yang ketiga ada pengukuran arus tegang. Yang ketiga ada pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut ampermeter. Sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Ada pengukuran volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, teman bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Yang kelima, ada pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Soal yang pertama, yaitu alat untuk mengukur ketebalan benda dengan ketelitian tinggi adalah A. Mistar, B. Mikrometerskop, C. Jangka sorong, D. Penggaris, E. Milimeter blok. Pembahasannya yaitu mikrometerskop memiliki ketelitian 0,005 mm atau 0,0005 cm sehingga mikrometerskop dapat mengatur ketebalan benda dengan ketelitian tinggi. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Soal kedua, skala terkecil yang dimiliki oleh mikrometerskop adalah A. 1,0 mm, B. 0,01 mm, C. 0,1 mm, D. 0,01 cm. Pembahasannya, mikrometerskop memiliki skala terkecil hingga 0,01 mm. Terkecil hingga 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Soal yang ketiga, urutan alat ukur yang memiliki ketelitian dari rendah ke tinggi adalah pembahasannya. Urutan alat ukur yang memiliki ketelitian dari rendah ke tinggi adalah penggaris, jangka sorong, mikrometerskop. Karena penggaris memiliki ketelitian sebesar 0,5 mm, jangka sorong memiliki ketelitian 0,05 mm, mikrometerskop memiliki ketelitian 0,05 mm. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang keempat, nilai ketidakpastian pengukuran bila menggunakan jangka sorong adalah pembahasannya, jangka sorong memiliki nilai ketidakpastian pengukuran 0,05 meter atau 0,005 cm. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, kelompok besaran berikut yang tergolong besaran pokok adalah pembahasannya, besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal ke-6, pasangan besaran satuan dan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh data nomor. Pembahasannya, suhu, Kelvin, termometer, waktu, sekon, stopwatch, massa, kilogram neraca, kuat arus listrik, ampere, ampermeter. Jadi pilihan yang benar adalah soal ke-7, dimensi tekanan hidrostatis adalah A.
MLT pangkat min 2, B. MLT pangkat 3, C. MLT, D. MLT pangkat minus 1, T pangkat 2, E. ML pangkat minus 1, T pangkat minus 2. Pembahasannya, dimensi tekanan adalah ML pangkat minus 1, T pangkat minus 2. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal ke-8, besaran yang memiliki dimensi ML pangkat 2, T pangkat minus 2 adalah, pembahasannya, dimensi ML pangkat 2, T pangkat minus 2 adalah dimensi energi dan usaha. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Selanjutnya, dalam sistem internasional atau SI, satuan gaya dinyatakan dalam Newton. Satuan ini setara dengan, bahasannya, satuan Newton sama dengan kg m s pangkat 2. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 10, kelompok besaran berikut yang bukan kelompok besaran turunan adalah, bahasanya, macam-macam besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, percepatan, massa, jenis, energi, usaha, gaya, daya, tekanan. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya, pesawat F-16 memiliki kecepatan 2520 km per jam. Kecepatan pesawat tersebut setara dengan, pembahasannya, km per jam sama dengan 10/36 m per s. 2520 km per jam sama dengan 2520 kali 10/36 m per s. 2520 km per jam sama dengan 700 m per s. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, Rizal berteriak di dekat tebing berjarak 680 meter. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, maka waktu yang dibutuhkan Rizal untuk mendengar kembali suaranya adalah, bahasanya, diketahui S sama dengan 680 meter, V sama dengan 340 meter per second, ditanyanya adalah T. T sama dengan 2S per V, T sama dengan 2 kali 600, T sama dengan 2 kali 680 meter dibagi 340 M per S. T sama dengan 1360 meter dibagi 340 M per S, T sama dengan 4S. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Hasil pengukuran panjang dan lebar sebuah pelat tembaga berturut-turut adalah 4,25 meter dan 1,60 meter. Menurut penulisan angka penting, luas pelat tembaga tersebut adalah A 6,8 meter pangkat 2, B 6,80 meter pangkat 2, C 6,800 meter pangkat 2, D 6,8000 meter pangkat 2, E 6,80.000 meter pangkat 2. Pembahasannya, 4,25 kali 1,60 sama dengan 6,80. Di soal 3 angka penting, jadi jawabannya juga ditulis 3 angka penting. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya, Dani berjalan dari ruang kelas ke ruang laboratorium dan memerlukan waktu seperti yang tertera pada gambar stopwatch berikut. Waktu yang diperlukan Dani adalah A 30,15 menit, B 30 menit 15 second, C 15 menit 30 second, D 30 second, E 15 second. Pembahasannya, jarum pendek menunjukkan angka menit, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka detik. Karena jarum pendek menunjukkan ke angka 30 dan jarum panjang menunjukkan ke angka 15, sehingga waktu yang diperlukan Dani adalah 30 menit 15 detik. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, sebuah balok kayu ditimbang dengan neraca 3 lengan dan menunjukkan hasil pengukuran seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Massa balok kayu tersebut adalah A 0,3537 kg, B 353,7 kg, C 3,5370 kg, D 3,537 kg, E 35,370 kg. Bahasanya, massa balok 300 ditambah 50 ditambah 3,7 dibagi 353,7 gram sama dengan 0,3537 kg. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya, hasil penjumlahan angka penting 26,275 kg dengan 23,4 kg adalah A 49,675 kg, B 49,68 kg, C 49,67 kg, D 49,7 kg, E 49,6 kg. Pembahasannya, 26,275 ditambah 23,4 menjadi 49,7,5 sama dengan 49,7. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, perjalanan dari kota Semarang ke Solo ditempuh dalam waktu 3,5 jam. Jika dinyatakan dalam satuan SI, waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari kota Semarang ke Solo adalah A 2100 second, B 12,600 second, C 21.000 second, D 26.000 second, E 260.000 second. Pembahasannya, 3,5 jam sama dengan 3,5 kali 3.600 menjadi 12.600 detik. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, sebuah mikrometer skrup digunakan untuk mengukur tabel plat logam dengan data seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut.
Hasil pengukuran tebal pelat logam adalah A 5,78 cm, B 5,78 mm, C 5,28 cm, D 5,28 mm, E 57 mm. Pembahasannya, hasil pengukuran sama dengan skala utama plus skala nonius sama dengan 5,5 mm tambah 28,0,1 mm sama dengan 5,78 mm. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, hasil pengukuran angka penting 384,647 cm dengan 351,0 cm adalah A 33,6 cm, B 33,64 cm, C 33,65 cm, D 33,647 cm, E 33,6470 cm. Pembahasannya, 384,647 dikurang 351,0. Jadi 33,647 cm sama dengan 33,6 cm. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal nomor 20, massa sebuah benda adalah 64.000 gram. Bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam 3 angka penting sebagai berikut. A 640 kali 10 pangkat 2, B 6,4 kali 10 pangkat 4, C 64 kali 10 pangkat 3, D 64,0 kali 10 pangkat 3, E 0,64 kali 10 pangkat 5 gram. Pembahasannya, 64.000 sama dengan 6,4000 dikali 10.000. 3 angka penting yaitu 64.000 sama dengan 6,40 kali 10 pangkat 4. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Bila kecepatan cahaya 3,0 kali 10 pangkat 8 m per s, maka jarak yang ditempuh cahaya selama 5,0 kali 10 pangkat minus 3 adalah A 150 mm, B 0,15 mm, C 1,5 mm, D 1500 mm, E 15 mm. Pembahasannya, diketahui kecepatan sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 8 m per s, waktu 5,0 dikali 10 pangkat min 3 s, ditanya s. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. S sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 m per s dikali 5 kali 10 minus 3 s dikali 5 kali 10 pangkat minus 3 s. S sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6 m sama dengan 1,5 m. Jadi pilihan yang benar adalah C. Waktu yang dibutuhkan. Soal selanjutnya, waktu yang dibutuhkan Rani berangkat ke sekolah adalah 588 second. Bila satuan tersebut dikonversi menjadi menit, maka menjadi A 98,6 menit, B 19,6 menit, C 5,88 menit, D 0,558 menit, E 9,80 menit. Pembahasannya, 1 menit sama dengan 60 detik. 558 dibagi 60 sama dengan 9,8 menit. Jadi pilihan benar adalah E. Soal selanjutnya, massa jenis suatu zat adalah 0,80 gram per centimeter pangkat 3. Massa jenis ini dapat dinyatakan sebagai 0,80 kali 10 pangkat minus 3 kg per m, B 80 kali 10 pangkat minus 3 kg per m, C 0,80 kg per m, D 80 kg per m pangkat 3, E 860 kali 10 pangkat 3 per m pangkat 3. Pembahasannya, 1 gram sama dengan 0,001 gram, 1 cm pangkat 3 sama dengan 0,00001 meter pangkat 3 sama dengan 0,860 gram per cm pangkat 3 sama dengan 0,860 kali 0,0001 per 0,0001 kg per meter pangkat 3 sama dengan 860 kg per meter pangkat 3. Jadi pilihan yang benar adalah B. Selanjutnya, dalam sebuah percobaan pengukuran diameter, sebuah kawat tembaga diperoleh data seperti yang terlihat pada gambar berikut. Diameter kawat tembaga tersebut adalah A 5,18 mm, B 5,5 mm, C 5,68 mm, D 5,20 mm, E 5,30 mm. Pembahasannya, hasil pengukuran sama dengan skala utama plus skala nonius sama dengan 5,5 mm plus 18 kali 0,01 mm sama dengan 5,68 mm. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, panjang gelombang yang dimiliki oleh sinar laser adalah 470 nm atau nanometer. Panjang gelombang tersebut dapat dinyatakan sebagai A 4,76 kali 10 pangkat minus 7 m, B 4,76 kali 10 pangkat minus 8 m, C 4,76 kali 10 pangkat minus 9 m, D 4,76 kali 10 pangkat minus 10 m, E 4,76 kali 10 pangkat minus 11 m. Pembahasannya, 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nm,
1 Nm sama dengan 10 pangkat minus 9M. 476 Nm sama dengan 476 kali 10 pangkat minus 9M sama dengan 4,76 kali 10 pangkat minus 7M. Jadi pilihan yang benar adalah A. Wah, ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Untuk teman-teman, jangan lupa belajar berlatih dan membaca bukunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.